Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam diskusi Sokratik Seminar dengan tema pendidikan inklusif. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendiskusikan praktik baik dari tantangannya serta implementasi pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Diskusi akan berlangsung dengan format tanya dan jawab antar kelompok. Jadi nanti ada kelompok A dan juga ada kelompok B. Saya, Farhan Adi Fawazi, sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi, yaitu menyampaikan pertanyaan dan menutup dengan kesimpulannya. Oke, sebelumnya udah siap semuanya? Mari kita mulai ya. Pertanyaan pertama, apa tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia? Pertanyaan ini akan saya berikan ke kelompok A. Kelompok A, silahkan memaparkan pemandangan kalian. Tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dapat dijelaskan melalui 3 aspek utama. Yang pertama, kekurangan guru yang kompeten. Banyak guru yang kurang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pelatihan terkait strategi pembelajaran diferensiasi, komunikasi alternatif, dan manajemen kelas inklusif masih terbatas. Akibatnya, guru sering kesulitan menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Lalu ada keterbatasan fasilitas. Banyak sekolah tidak memiliki infrastruktur yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus, seperti ruang kelas yang aksesibel, alat bantu belajar, atau media pembelajaran khusus. Situasi ini menghambat pembelajaran optimal dan tidak mendukung kesetaraan kesempatan pendidikan. Lalu stigma sosial. Masih ada persepsi negatif bahwa anak berkebutuhan khusus tidak mampu mencapai kesuksesan atau akan menjadi beban di kelas. Stigma ini dapat muncul dari teman sebaya, orang tua siswa lain, dan bahkan komunitas sekolah. Akibatnya, penerimaan terhadap pendidikan inklusif rendah dan dukungan sosial berkurang. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, terima kasih kepada kelompok A. Mari kita berikan kesempatan kepada kelompok B untuk menanggapi argumentasi dari kelompok A. Dan juga silakan tanggapi dan juga beri pernyataan tentang pendidikan inklusif. Baik, kepada kelompok B, kami persilakan. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Meskipun sudah adanya peraturan atau regulasi yang mendukung, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pendidikan inklusi adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi masyarakat sekitar. Masih banyak orang tua maupun masyarakat sekitar yang belum mengerti dan memahami tentang konsep pendidikan inklusif. Sehingga sering terjadi bahwa anak berkebutuhan khusus tidak diterima di sekolah reguler. Wah, bagus sekali dari kedua kelompok ini. Oke, saya melanjutkan ya. Pertanyaan kedua. Jadi, bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus, yaitu memenuhi hak untuk para ABK di dalam pendidikan, baik jenjang pendidikan SD sampai pendidikan tinggi. Ya dimanapun itu, bagaimana pendapat kalian? Baik, bagi kelompok B, saya persilahkan untuk menjawabnya. Dengan adanya pendidikan inklusif dapat menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Melalui program ini, anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah reguler bersama teman-teman sebaya mereka dan mereka tidak terisolasi di dalam sekolah luar biasa atau sering disebut sebagai SLB. Sehingga mereka dapat membiasakan diri untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas sejak dini. Hal ini dapat terrealisasikan dengan adanya akomodasi yang layak, seperti sarana yang memadai dan ramah disabilitas, mulai dari akses jalan, ruang kelas, dan media pembelajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka. Adanya afirmasi dalam PPDB, serta adanya guru pendamping khusus atau GPK yang dapat memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses akademik, tetapi
juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermain, bersosialisasi tanpa diskriminasi. Baik, bagus sekali pernyataan dari kelompok B. Mungkin dari kelompok A, bagaimana tanggapan dari kelompok A? Apakah ada pertanyaan? Jika pendidikan inklusif itu sudah memberikan hak yang sama bagi ABK untuk belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan fasilitas ramah disabilitas dan juga guru pendamping khusus, bagaimana upaya sekolah serta masyarakat dalam memastikan proses sosialisasi dan interaksi sosial mereka benar-benar berjalan tanpa diskriminasi? Bagus sekali pertanyaan dari kelompok A. Mungkin dari teman-teman kelompok B, boleh menjawab pertanyaan dari kelompok A. Baik, menurut kami, upaya sekolah dan masyarakat dalam memastikan sosialisasi ABK berjalan tanpa adanya diskriminasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, dari pihak sekolah. Pihak sekolah perlu membangun budaya inklusif, misalnya dengan melakukan edukasi kepada seluruh siswa tentang pentingnya menghargai perbedaan, serta membiasakan kepada seluruh anggota sekolah tentang budaya kolaboratif, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat menjadi tokoh sentral dan sakral dalam membangun lingkungan inklusif yang sehat. Misalnya, dengan menggaungkan kampanye kesadaran terkait pentingnya menghargai perbedaan. Masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun lingkungan inklusif yang sehat untuk seluruh anggota golongan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara sekolah dan masyarakat, pihak-pihak yang memiliki kebutuhan khusus tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, melainkan mereka juga mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi karena lingkungan inklusif yang terbentuk adalah lingkungan inklusif yang sehat, sehingga mereka benar-benar merasakan adanya manfaat inklusi di masyarakat. Baik, jawaban yang sangat baik sekali dari kelompok B. Dan juga kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Apa sih strategi yang dapat dilakukan agar pendidikan inklusif yang ada di Indonesia ini berjalan secara efektif? Mungkin pertanyaan ini dijawab dari kelompok A. Baik, kepada kelompok A saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Agar pendidikan inklusif di Indonesia itu dapat berjalan dengan efektif, diperlukan berbagai strategi yang saling mendukung. Yang pertama, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan khusus serta penyediaan guru pendamping yang dimana itu sangat penting agar mereka itu mampu menghadapi keberagaman kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang kedua, fasilitas sekolah harus diperbaiki dan dilengkapi dengan sarana ramah disabilitas serta media pembelajaran adaptif seperti alat bantu dengar. Selain itu, kurikulum dan kebijakan pendidikan perlu mengintegrasikan prinsip inklusif serta memiliki regulasi yang jelas untuk menjamin pelaksanaannya. Upaya ini juga harus diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi agar stigma terhadap ABK ini dapat berkurang. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan orang tua, ahli, serta lembaga terkait yang sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan menyeluruh. Dengan kombinasi strategi tersebut, pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak. Bagus. Mungkin jawaban singkat dari kelompok B untuk menambahi. Oke, selain strategi yang telah dipaparkan tadi, penting juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap sekolah inklusi agar praktik dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan. Pemerintah dapat membuat sistem pendampingan dan supervisi, sementara sekolah dapat menerapkan Individualis Education Program atau IEP untuk menyesuaikan kebutuhan tiap anak. Di sisi lain, penerapan budaya sekolah yang menghargai perbedaan melalui kegiatan peer tutoring atau sahabat sebaya akan membantu terciptanya lingkungan sekolah yang lebih ramah inklusi. Dengan cara ini, pendidikan inklusi tidak hanya akan menjadi sebuah kebijakan, melainkan akan benar-benar menjadi sebuah praktik yang nyata dalam keseharian sekolah. Wah, bagus sekali argumentasi dan juga jawaban dari teman-teman kelompok A dan juga kelompok B. Baik, saya simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama tadi ada tantangan pendidikan inklusif di Indonesia. Ternyata masih cukup besar, yaitu meliputi kekurangan guru yang mana di situ tidak kompeten,
Lalu yang kedua, keterbatasan fasilitas, stigma sosial, serta kurangnya sosialisasi dan konsistensi kebijakan. Maka ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki itu. Yang kedua, pendidikan inklusif itu berperan penting dalam memenuhi hak ABK, teman-teman. Jadi tidak hanya memberikan akses akademik, tetapi juga kesempatan bersosialisasi tanpa diskriminasi. Tidak ada pembulian, tidak ada diskriminasi satu dengan yang lain. Hal ini dapat diwujudkan melalui akomodasi yang layak, yaitu kehadiran guru pendamping, yang mana guru pendamping itu menjadi guru khusus bagi para ABK, serta budaya sekolah dan juga dukungan para masyarakat yang ramah terhadap keberagaman. Jadi dimanapun ABK berada, jangan sampai mereka merasa didiskriminasi oleh teman-teman. Jangan sampai para ABK diabaikan dan juga tidak diperhatikan, karena kita ini setara dan juga kita sama memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, strategi untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif itu mencangkup peningkatan kompetensi guru tadi. Lalu ada dibarengi dengan penyediaan sarana ramah disabilitas, penguatan regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta mentoring dan evaluasi berkala kepada semua stakeholder yang ada di Indonesia, keluarga, guru, ataupun lingkungan. Selain itu, pendekatan individual seperti IEP dan program sahabat sebaya dapat memperkuat praktik inklusi yang ada di sekolah. Jadi teman-teman, semua program yang kita laksanakan harus mencakup dan juga bisa mendukung hak-hak yang kita suarakan kepada para ABK. Jadi mereka harus kita akomodasi, harus kita wadahi, dan juga kita beri fasilitas untuk berjalannya pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Oke teman-teman kelompok A dan juga kelompok B, mari kita tepuk tangan bersama. Semoga diskusi ini memberi pemahaman lebih dalam tentang pentingnya pendidikan inklusif. Saya, Farhan Adi Fawazi, dan juga teman-teman dari kelompok A dan juga kelompok B berterima kasih kepada semua peserta atas mengikuti dan juga membersamai atas pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam ulasan materi pendidikan inklusi. Hari ini kita akan membahas pendidikan inklusi dan dinamikanya dalam masyarakat. Materi diskusi kali ini berdasar pada jurnal penelitian milik Eka Mayangsari dan Opi Adriani pada tahun 2024 yang berjudul Stigma Masyarakat Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Umum. Landasan teoritis dalam penelitian ini akan membahas mengenai stigma masyarakat beserta dampaknya serta faktor pendorong berkembangnya ABK. Selanjutnya, dasar hukum yang mengatur terkait pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara, begitu pula anak disabilitas intelektual berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Berikutnya, stigma dan pandangan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum. Menurut Anda, apakah masyarakat akan berpikir negatif dan mengesampingkan peluang berkembang para ABK yang bersekolah di sekolah umum? Dan apakah mereka akan menganggap bahwa ABK yang bersekolah di sekolah umum hanya akan menjadi beban bagi sekolah tersebut untuk melaju ke langkah berikutnya? Hal-hal yang menjadi pertanyaan tersebut merupakan hal yang umum dan mendasar, bahkan menjadi stigma di masyarakat. Dalam jurnal penelitian tersebut juga dijelaskan respon positif masyarakat terhadap ABK, pemahaman akan kebutuhan tiap-tiap golongan masyarakat, serta rasa empati yang kuat mendorong sikap positif dan lingkungan yang sehat dalam masyarakat. Stigma dan kondisi lingkungan tadi hanyalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi perkembangan ABK.
Faktor lain yang menunjang perkembangan ialah sikap empati. Sikap empati yang timbul dengan kehangatan sosial yang dihasilkan memacu motivasi ABK dalam semangat belajarnya. Selain itu, yang kedua, dukungan lingkungan positif dan lingkungan masyarakat yang sehat akan mendorong kemauan siswa untuk terus berkembang. Yang ketiga, model pembelajaran yang diterapkan pengajar turut menjadi unsur inklusif yang dapat menyesuaikan kebutuhan ABK akan metode pembelajaran yang dibutuhkannya. Selain itu, kebijakan pemerintah akan penerapan pembelajaran terhadap ABK menjadi faktor eksternal yang menyokong proses pembelajaran. Hal-hal tersebut tentunya merupakan fondasi yang dilapisi semangat belajar masing-masing individu ABK untuk terus berkembang. Selanjutnya, interpretasi studi yang telah dilakukan dalam jurnal tersebut menunjukkan respon positif pihak masyarakat dan pengajar dengan ditemukannya beberapa indikator berupa adanya pemahaman karakter, pemahaman terkait kebutuhan akses komunikasi dengan ABK, serta pengetahuan terkait kebutuhan nilai dan keterampilan untuk kepentingan bahan ajar dan perkembangan ABK. Namun, tidak dapat disangkal bahwa masih terdapat pula golongan masyarakat yang berpandangan negatif akibat tidak memiliki poin-poin pemahaman tersebut. Dampak dari berbagai stigma tersebut tentunya mempengaruhi beberapa aspek yang telah disebutkan tadi, baik dari sisi akademis, psikologi siswa, maupun dampak sosial dan lingkungan di masyarakat. Yang terakhir, sebagai penutup, ABK dan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya merupakan bagian dari warga negara yang berhak atas jaminan pendidikan dan mengembangkan diri. Stigma masyarakat yang timbul akan adanya pendidikan inklusi merupakan bentuk dinamika sosial yang terbentuk karena adanya suatu ketimpangan pemahaman akan rasa simpati dan empati, serta pemahaman akan emosional antar sesama makhluk sosial. Baik, akhir dari diskusi hari ini, saya mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video ini. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan belajar untuk kita semua. Akhir dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.